Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bidan Papuma Sumberjo membahas tentang dahsyatnya syakaratul maut. Dahsyatnya syakaratul maut, bahkan Nabi kita Muhammad SAW merasakan sakitnya sakaratul maut. Padahal Nabi kita tidak punya satu kesalahan pun. Oleh karena itu kita sama-sama belajar di channel ini dahsyatnya sakaratul maut supaya menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, tuntunlah orang yang hampir mati di antara kamu sekalian dengan kalimat tahlil La ilaha illallah. HR Muslim dan Imam 4. Setelah itu Nabi Muhammad mengibaratkan bahwa syakaratul maut itu sakitnya seperti besi yang seperti paku ditarik dari bawah kaki kita sampai ke tenggorokan, atau seperti kulit kita dikuliti. Jadi bisa kita bayangkan betapa sakitnya sakaratul maut. Tanda-tanda sakaratul maut sudah mendekat, nafas semakin berat. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 26-30 di atas, dan ini telah dibuktikan oleh dunia kedokteran. Yang kedua, tandanya lelah dan mengantuk. Perubahan metabolisme tubuh membuat orang lebih tidak bertenaga, lelah dan mengantuk. Ada keringat di dahi. Syakaratul maut, baca apaan yang tepat? Yaitu baca La ilaha illallah. Jika itu terlalu panjang, bisa saja Allah, Allah, Allah. Sepertinya pembahasan mengenai kematian masih jadi hal yang tabu saat ini. Padahal mengetahui hal-hal mengenai syakaratul maut sangatlah penting, karena semua manusia akan mengalaminya. Sebelum merasakan kematian, manusia akan mengalami syakaratul maut, yakni keadaan saat roh akan berpisah dari jasad secara perlahan. Semua hal yang dirasakan selama proses tersebut tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tapi juga oleh jasad atau kondisi biologis. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Bertaut betis kiri dan kanan kepada Tuhanmu, pada hari itu kamu dihalau. Surat Al-Quran Al-Qiyamah ayat 26-30. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak ada yang bisa menghindari syakaratul maut. Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 83-85 yang artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ayat ini menjelaskan
bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada orang yang mendustakannya, apalagi saat sakaratul maut tiba. Selanjutnya, yang kedua, lebih berat untuk orang zalim dan selalu bermaksiat. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu." Di hari itu kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 93. Selanjutnya, sebagai penguji keimanan, syakaratul maut tidak pernah bisa dipisahkan dari proses kematian, karena saat itu manusia akan diuji juga keimanannya, karena tidak hanya melihat malaikat tapi juga setan untuk menguji imannya. Rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sakaratul merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya syakaratul maut dan juga kematian. Ini dapat tiba kapan saja, sehat, sakit, tua, ataupun muda. Untuk terakhir, ciri-ciri yang terakhir, nafas semakin berat. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 di atas, dan ini telah dibuktikan oleh dunia kedokteran, yaitu nafas tidak dalam yang berubah menjadi cepat, lebih dalam, dan lebih tidak teratur. Bila jadi terdapat jeda beberapa waktu di sela tarikan nafas, lelah dan mengantuk. Ciri-ciri selanjutnya lelah dan mengantuk. Bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian memiliki syakaratul maut. Ngonten golek duit. Manusia mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuat, termasuk orang-orang zalim yang mungkin akan mengalami syakaratul maut yang menyiksa dan menyedihkan. Bagaimana dahsyatnya syakaratul maut bagi orang-orang zalim. Sebaliknya, orang yang mengamalkan amal soleh dapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalam dan membasuh muka dengan seraya, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian memiliki syakaratul maut atau kepedihan. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu." Dan malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surat An-Naziat ayat 2. Itu untuk
yang orang-orang soleh. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah merupakan impian banyak orang, maka jauhilah perbuatan zalim, yakni meletakkan perkara bukan pada tempatnya. Dalam Islam, zalim memiliki banyak bentuk, salah satunya perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Secara umum, zalim termasuk sifat yang hina, keji. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut. Demikian penjelasan dahsyatnya syakaratul maut bagi orang-orang yang zalim, yang sangat berbeda dengan syakaratul maut bagi orang-orang yang soleh. Jika suka dengan video ini, subscribe, like, dan komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.